Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lusina Bila Sapitri dengan NIM C1C023074 yang akan mempresentasikan materi mengenai akad mudharabah. Masuk ke dalam pengertian akad mudharabah. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana mudharib bertindak selaku pengelola. Dan ketentuan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, di sini ada tiga jenis akad mudharabah. Jenis yang pertama itu adalah mudharabah mutla'ah, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga itu adalah mudharabah mustarakah, adalah mudharabah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz, boleh. Akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu, akad ini diperbolehkan secara syariah. Sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah yang pertama itu adalah pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Yang kedua ada objek mudharabah, modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Nah, modal yang pertama itu adalah modal yang diserahkan dalam bentuk uang atau aset lainnya. Yang kedua, modal harus tunai dan tidak utang. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlah sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Yang keempat, pengelolaan dana tidak diperkenankan untuk mudharabahkan kembali modal mudharabah. Yang kelima, pengelolaan dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecil atas seizin pemilik dana. Yang keenam, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah. Nah, untuk kerjanya yang pertama itu ada kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Yang ketiga, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Yang keempat, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Yang kelima, dalam hal pemilik dana tidak dilakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, ataupun upah. Nah, yang ketiga ini ada ijab kabul, merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, yang keempat ada nisbah keuntungan, adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Berakhirnya akad mudharabah yang pertama itu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengembang amanah, ia harus beritikat baik dan hati-hati.
Prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105/11 dalam mudharabah istilah pembagian keuntungan dan kerugian profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena hanya dibagi keuntungannya saja profit, tidak termasuk kerugiannya loss, sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Nah, di sini masuk ke dalam bagi hasil akad mudharabah musyarakah PSAK 105 Part 34. Ada dua. Yang pertama itu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Nah, yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik, tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akuntansi untuk pemilik dana yang pertama itu adalah dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua adalah pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nah, yang ketiga itu ada penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai karena terdapat kerusakan, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Penurunan nilai setelah usaha dimulai tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Hal ini diperlukan sama seperti kerugian operasional. Nah, yang kelima itu adalah kerugian. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Nah, yang keenam ada akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara saldo investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, yang ketujuh ada penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Nah, yang kedelapan pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama itu adalah isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Yang keempat, pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana seluruh modal berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelola berperan menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian usaha yang bukan akibat kelalaian pengelola ditanggung oleh pemilik dana. Karena pemilik dana hanya dapat mengawasi tanpa ikut campur dalam operasional, akad ini tergolong berisiko tinggi dan sangat menekankan unsur kepercayaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad mudharabah harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah serta pencatatan akuntansi mengacu pada PSAK 105. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.